Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Nazam napa? Bismillahirrahmanirrahim. Amrun wa nahyun in bihi laman tasil aula wasakin iyasih kali tamil. Nggih niku. Wal akhirah zif iyaul kanuni fi salam. Amsilatin wa nunulis wa tintafi. Wa bad au zif yaku amra hadiri wa hamzan in sukinatalin sayyiri. Au abqi in muharrakan summal tazim bina'ahu misla mudhari'in juzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amrun wa nahyun. Ini tarkibnya menjadi khobar dari mubtada mahzuf, mubtada yang dibuang. Jadi kalau ditakdirkan ayil mudhari'u amrun, tulis ayil mudhari'u amrun. Amrun wa nahyun. Ayil mudhari'u tegese utawi fi'il mudhari'. Tegese utawi fi'il mudhari' iku amrun dijenengi amr. Amrun iku dijenengi amr, ayyu sama bi amrin. Amrun ayil mudhari'u tegese utawi fi'il mudhari' iku amrun dijenengi amr. Ini amr ghaib maksudnya. Wa nahyun lan diarani fi'il nahi. In bihi laman tasil. Asalnya in tasil bihi laman. In tasil bihi laman. In tasil lamun nyambung ake siro bihi kelawan mudhari' laman ing lam. In tasil lamun nyambung ake siro bihi kelawan mudhari' laman ing lam. Aula utawa huruf la. Aula utawa huruf la. Amrun wa nahyun utawi mudhari' iku amrun dijenengi amrar, wa nahyun lan nahi. In bihi laman tasil. In tasil bihi laman asalnya. In tasil lamun nyambungake sira bi kelawan mudhari' laman ing lam. Lam ning kene maksudnya lam amr. Aula utawa la ning kene maksudnya la nahi. Aula utawa la nahi. Wasakin iyasih kali tamil. Wasakin lan nyukuna sira iyasih lamun rupa fi'il sahih apa mudhari'. Iyasih lamun rupa fi'il sahih akhir apa mudhari'. Wasakin lan nyukuna sira iyasih lamun rupa fi'il mudhari'. Iyasih lamun rupa sahih akhir apa mudhari'. Kali tamil kaya lafad li tamil. Wal akhirah zif iyaul kanuni fi amsilatin wa nununis wa tintafi. Wal akhirah zif asalnya wahzif al akhirah. Salam. Wahzif lan buanga sira. Wahzif lan buanga sira al akhirah ing huruf akhir. Iya lamun rupa fi'il mu'tal apa mudhari'. Atau iya lamun kepanjingan huruf elat apa mudhari'. Iya lamun rupa fi'il mu'tal akhir apa mudhari'. Kanuni padane kaya nun fi amsilatin ing dalem af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Fi amsilatin ing dalam amsilatul khamsah atau af'alul khamsah.
Wa nunu niswatin tafi. Wa nunu niswatin utawi nun jamaniswa iku tafi tetep apa nunu niswa atau nuhoni apa nunu niswa, maksudnya tidak dibuang. Kalau akhirnya fi'il mudhari itu berupa nun jamaniswa, maka tatkala kemasukan lam amr atau la nahi ditetapkan, tidak perlu dibuang. Yes. Pada dua nazam ini membahas hukumnya fi'il amr ghaib dan fi'il nahi. Fi'il amr ghaib dan fi'il nahi adalah awalnya fi'il mudhari, kemudian dimasuki lam amr, maka jadilah amr ghaib. Ini istilah di dalam ilmu shorof. Kalau menurut istilahnya ulama nahu, ya amr ghaib itu ya fi'il mudhari itu. Tapi di dalam ilmu shorof itu disendirikan. Ada istilah amr ghaib, yaitu apa? Fi'il mudhari yang kemasukan lam amr. Adapun untuk fi'il nahi, yaitu adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi, dinamai fi'il nahi. Lalu bagaimana hukumnya dua fi'il tersebut? Di sini hukumnya ada dua. Yang pertama, wasakin iyasih kali tamil. Apabila amr ghaib atau fi'il nahi huruf akhirnya itu berupa huruf shahih, maka wajib disukun. Misalnya di sini contohnya tamilu, kemasukan lam amr, maka li tamil. Atau misalnya yadribu, kemasukan lam, maka liyad rib, wajib disukun. Atau misalnya kemasukan la nahi, tadribu, kemasukan la nahi menjadi la tadrib, wajib disukun. Itu apabila fi'il amr ghaib atau fi'il nahi berupa fi'il yang sahih akhir. Sahih akhir itu artinya huruf akhirnya tidak ada huruf elatnya. Yang pertama. Yang kedua, wal akhirah zif iyaul kanuni fi amsilatin. Yang kedua, hukumnya fi'il amr ghaib dan fi'il nahi, yaitu huruf akhirnya wajib dibuang apabila ia berupa fi'il mu'tal akhir atau fi'il yang tergolong amsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Kalau fi'il mu'tal akhir, huruf yang dibuang yaitu adalah huruf illat. Kalau amsilatul khamsah, huruf yang dibuang adalah nun. Misalnya apa? Yarmi, dibuat amr ghaib, dimasuki lam amr menjadi liyarmi, ya-nya dibuang. Atau yaghzu, ada wawunya akhirnya, kemudian kemasukan lam amr, maka wawunya dibuang menjadi liyaghzu. Kalau af'alul khamsah, jika dibuat amr ghaib atau dibuat fi'il nahi, maka yang dibuang huruf akhirnya adalah berupa nun. Misalnya yadribani, kemasukan lam amr menjadi lam yadriba. Lam yadriba, lam amr ya. Liyadriba. Ojo lam yaghzu, tadi berarti yaghzu, kemasukan lam amr menjadi liyaghzu. Atau yarmi, kemasukan lam amr berarti liyarmi. Salah lam. Kalau af'alul khamsah, maka huruf akhir yang dibuang adalah berupa nun. Misalnya yadribani, kemasukan lam amr menjadi liyadriba. Saya ulangi lagi. Amr ghaib dan fi'il nahi ialah fi'il mudhari yang kemasukan lam amr dan la nahi. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya apabila dia tergolong fi'il sahih akhir, maka huruf akhirnya wajib disukun. Apabila tergolong fi'il yang mu'tal akhir atau af'alul khamsah, maka huruf akhirnya harus dibuang. Kalau mu'tal akhir, ya huruf akhir yang dibuang adalah huruf elat. Kalau af'alul khamsah, huruf yang dibuang adalah nun. Wa nunu niswatin tafi.
Adapun nun jama niswah ini ditetapkan, tidak perlu dibuang. Ini misalnya ada fi'il mudhari, akhirnya terdapat nun. Kemudian dibikin amr ghaib atau dibikin la nahi, fi'il nahi, maka tidak perlu dibuang. Misalnya yadribna, ada nun jama niswah kemasukan lam amr, maka nggak perlu dibuang, tetap liyadribna. Yes. Wabad auzif yaku amro hadiri wamzan in sukina talin soyiri au abqi in muharrokan sumal tazim bina ahu misla mudhari in juzim. Wabad auzif asalnya gini, wahzif bad ahu. Wabad auzif asalnya wahzif bad ahu. Jadi nomor 1 ihzif, nomor 2 bad ahu. Wahzif lan buango siro bad'ahu ing huruf kawitane mudhari. Bad'ahu ing huruf kawitane mudhari. Yaku mongko ana apa mudhari, ana iku amro hadirin. Yaku ini asalnya yakunu. Karena tingkah jazm, maka nunnya boleh dibuang menjadi yaku. Yaku mongko ana apa mudhari, ana iku amro hadirin, rupa amr hadir. Amro hadirin, rupa iku rupa amr hadir. Wa hamzan in sukinatalin sayyiri. Kemudian wasayyir. Wa hamzan in sukinatalin sayyiri. Asalnya gini. Wasayyir hamzan in sukinatalin. Wasayyir lan dadiake sira ing bad'ahu. Wasayyir lan dadiake sira ing bad'ahu hamzan ing huruf hamzah. Maksudnya hamzah wasol. Wasayyir lan dadiake sira ing bad'ahu hamzan ing hamzah wasol. In sukina lamun den sukun apa talin huruf kang nyandingi bad'ahu. Apa talin huruf kang nyandingi bad'ahu. Au abki utawa netepake sira in muharrokan, asalnya ingkana muharrokan. Lamun ono opo bad opo talin in muharrokan ai ingkana atali. Lamun ono opo talin iku ono iku muharrokan, huruf kang den harokati. Au abki utawa netepake sira in muharrokan, lamun ana apa talin iku muharrokan, huruf kang den harokati. Summal tazim bina'ahu misla mudhari'in juzim. Summal tazim nuli netepono sira bina'ahu ing kemabniane amro hadir. Bina'ahu ing kemabniane amro hadir sira tetepake misla mudhari'in juzima. Hale madani fi'il mudhari juzima kang dijazmake apa mudhari. Sumal tazim nuli netepake sira bina'ahu ing kemabniane amro hadir misla mudhari'in hale ngumpamani mudhari juzima kang dijazmake apa mudhari. Bon. Nah, pada dua nazm ini membahas cara memproduksi fi'il amr hadir. Kalau di atas amr ghaib, kalau bait berikutnya ini membahas tentang cara membuat amr hadir. Jadi ada amr ghaib, ada amr hadir. Kalau amr ghaib adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam amr. Bagaimana cara membuat amr hadir? Yang pertama, bad'ahu ihzif. Huruf awal mudhari itu dibuang. Kemudian setelah itu, wa hamzan in sukinatalin. Apabila setelah pembuangan huruf awal itu berupa huruf yang mati, maka datangkanlah hamzah wasol. Yadribu. Ya dibuang. Huruf setelah ya berupa huruf dod berharokat sukun. Maka setelah dibuang huruf ya, datangkan hamzah wasol menjadi idrib.
au abki in muharrakan summal tazim. Adapun jika setelah pembuangan huruf awal mudhari itu berupa huruf berharokat, maka biarkan saja tanpa harus ditambahkan hamzah wasl. Misalnya dakhroja yudah riju. Setelah dibuang huruf ya-nya, huruf setelahnya berupa huruf yang berharokat, maka tidak perlu didatangkan hamzah wasl. Ya wis, langsung jadilah fi'il amr hadir. Dakhrij. Atau wa'ada ya'idu. Setelah dibuang huruf ya-nya, maka setelah pembuangan huruf ya, setelahnya adalah berupa huruf berharokat. Maka tidak perlu didatangkan hamzah wasl. Ya'idu, ya dibuang, langsung id. Jadilah fi'il amr hadir. Kemudian hukum huruf akhirnya gimana? Kalau tadi hukumnya amr ghaib, yaitu disukun, yang kedua dibuang huruf akhirnya. Disukun apabila berupa soi akhir dan dibuang apabila berupa mutal akhir atau af'alul khomsah. Lah kalau amr hadir hukumnya gimana? Huruf akhirnya gimana? Summal tazim bina'ahu misla mudhari'in juzim. Mengenai huruf akhir dari fi'il amr hadir, yaitu dimabnikan jazm. Maksudnya dimabnikan sebagaimana tingkah jazm yang ada pada fi'il mudhari'nya. Kalau tingkah jazm pada fi'il mudhari'nya sukun, maka amr hadir yang terbikin dari fi'il mudhari' tersebut juga dimabnikan sukun. Misalnya doroba yadribu. Yadribu tingkah jazm menjadi lam yadrib, ditandai sukun. Maka fi'il amr hadir yang dibikin dari yadribu nanti mabninya adalah sukun, idrib. Kalau yarmi, roma yarmi, ketika tingkah jazm ditandai jazmnya apa? Pakai hazfu harfil illat. Maka berarti fi'il amr hadir yang terbikin dari lafadz yarmi, mabninya adalah mabni hazfu, menjadi irmi. Itu maksudnya summal tazim bina'u misla mudhari'in juzim. Mengenai hukumnya fi'il amr, yaitu dimabnikan sebagaimana bentuk fi'il mudhari yang tingkah jazm. Jadi kemabniannya fi'il amr itu mabni jazm. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu mabni jazm. Mabni jazm maksudnya gimana? Dimabnikan sesuai tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Yes. Selanjutnya, jadi pada 4 bait ini membahas amr ghaib, fi'il nahi, dan cara membikin amr hadir. Selanjutnya, kafa'ilin ji bismi fa'ilin kama yuja'u min alima aw min azama. Wa madin in bidhammi ainin istaqar qadhah min aw zarifin illa manadar wa in bikasrin laziman jakal fa'il wal af'alil fa'lani wa fazmanukil bi wazni maf'ulin kaza fa'ilu ja'asmu maf'ulin kaza qatilu. Kafa'ilin ji bismi fa'ilin, asalnya gini, ji kafa'ilin, ji bismi fa'ilin kafa'ilin. Maknane ji neka'ake sira bismi fa'ilin kelawan bentuk isim fa'il, kafa'ilin hale madani wazan fa'ilin. Ji neka'ake sira bismi fa'ilin kelawan bentuk isim fa'il, kafa'ilin hale koyo wazan fa'ilin. Kama yuja'u koyo olehe den teka'ake opo fa'ilin min alima au min azama. Min alima saking fi'il madi kang koyo lafad alima, atau min alima saking fi'il alima, au min azama utawa fi'il
azama utawa saking fiil azama. Alima ning kene maksude yaiku setiap fiil yang mengikuti wazan fa'ila yang mutaaddi. Maka nanti isim fa'ilnya wazannya yaitu fa'ilun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Azama maksudnya fiil sing ikut wazan fa'ala secara mutlak, baik muta'addi ataupun lazim, nanti isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Ini azama. Wamadin in bidhammin ainin istaqor. Wamadin utawi fi'il madi in bidhammin ainin istaqor. Asalnya seperti ini. Inistaqarra bidhammi ainin. Inistaqarra lamun tetep apa madin bidhammi ainin kelawan dhammah ain fi'ile. Wa madin utawi fi'il madi in bidhammin ainin istaqar. Ai inistaqarra tegese lamun tetep apa madin bidhammi ainin kelawan di dhammah ain fi'ile. Kadhakhmin au dzarifin illa ma nadar. Kadhakhmin ini terkibnya jadi khobar dari mubtada mahzuf, mubtada yang dibuang. Takdirannya ai fasmu fa'ilihi kadhakhmin. Ai fasmu fa'ilihi ai faismu fa'ilihi kadhakhmin. Ai fasmu fa'ilihi tegese mongko utawi isim fa'ile madin iku kadhakhmin kaya lafad dhakhmin. Au dzarifin utawa kaya lafad dzarifin. Illama kejaba lafad nadaro kang longko apa ma. Yes. Wa in bi kasrin laziman jakal fa'il wal af'alil fa'lani wa fazmanukil. Wa in bi kasrin ai wa inistaqara. Ai wa inistaqarra. Lan lamun tetep apa madin atau ngene gak apa-apa, mengira-ngirakan kana. Iya, mengira-ngirakan kana ya. Wa yahzifunaha wa yabkunal khabar wa ba'da in walau kasiron zastar. Jadi kananya dibuang. Wa in bi kasrin ai wa in kana. Lan lamun ono apa madin ono iku bikasrin kelawan kasroh ain fi'ile. Bikasrin iku kelawan kasroh ain fi'ile. Laziman tur hale lazim. Laziman tur hale lazim. Ja'a mongko teko apa isim fa'il kal fa'ili hale kaya wazan fa'ilun. Wal af'ali lan wazan af'alun. Al fa'lani lan wazan fa'lanun. Wahfaz ma nukil. Wahfaz lan ngrekso sira ma ing perkara nukila kang wis den nukil apa ma ay minal arab. Pun. Pada 3 nazom ini menjelaskan mengenai wazan-wazannya isim fa'il dari fi'il sulasi. Kalau kemarin pada nazom apa? Pada nazom wa ma'ada sulasi kulanij alam misla mudhari'in la haqqa juhila kadzas mumaf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awarun lahabiman yasir. Di sana membahas mengenai wazannya isim fa'il dan isim maf'ul dari ghairus sulasi. Kalau isim fa'il dari yang berasal dari fi'il sulasi itu bentuk isim fa'ilnya bagaimana atau seperti apa? Maka di sini dijelaskan kafa'ilin ji bismi fa'ilin kama. Yuja'u min alima aw min azama. Bentuk wazan isim fa'il yang berasal dari fi'il sulasi
itu mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun. Apabila isim fa'il tersebut berasal dari fi'il yang mengikuti wazan fa'ila yang muta'addi atau fa'ala. Jadi wazan fa'ila seperti contoh alima yang muta'addi atau azama, kalau azama mutlak baik muta'addi ataupun lazim, nanti isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Atau azama, azama ya'zamu azman fahuwa azimun. Jadi fi'il yang berupa yang mengikuti wazan fa'ila yang muta'addi atau fa'ala, maka nanti fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ila atau fa'ala, maka nanti isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Wa madin in bidhammi ainin istaqor ka dhakhmin aw dzarifin illa ma nadar. Lah kalau fi'il madinya ikut wazan fa'ula, ain fi'ilnya di dhammah, maka nanti isim fa'ilnya seperti apa? Ka dhakhmin aw dzarifin. Isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun atau fa'ilun seperti dokhuma. Maka isim fa'il dari dokhuma dokhmun atau kadang dokhimun. Atau lafaz zorufa, zorufa ain fi'ilnya di domah, maka isim fa'il dari zorufa yaitu zorifun. Jadi kalau fi'il madinya berupa lafaz yang mengikuti wazan fa'ula, maka nanti isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun atau fa'ilun. Wa in bi kasrin laziman jakal fa'il wal af'alil fa'lani wa fazmanukil. Lah kalau sekarang lafaz itu mengikuti wazan fa'ila tetapi yang lazim. Kalau tadi di atas kan fa'ila yang muta'addi. Mengikuti wazan fa'ila tapi lazim. Isim fa'ilnya seperti apa bentuknya? Isim fa'ilnya jakal fa'ilu. Isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun, satu, kedua af'alun, yang ketiga fa'lanun. Contohnya misalnya zamina, fahuwa zaminun. Zamina maknanya lumpuh. Atau misalnya jahiro, fahuwa ajharu. Isim fa'ilnya ajharu. Atau misalnya contohnya atisha, ikutnya wazan atshanun. Jadi isim fa'il yang berasal dari fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ila yang lazim, maka bentuknya mengikuti wazan fa'ilun, af'alun, dan fa'lanun. Dah. Biwazni maf'ulin kadza fa'ilu ja'asmu maf'ulin kadza qatilu. Biwazni maf'ulin kadza qatilu. Biwazni maf'ulin hale kaya wazan maf'ulin. Kadza iku kaya iki maf'ulin, atau kadza iku kaya iki biwazni maf'ulin fa'ilun utawi wazan fa'ilun. Ja'a teko apa ismu maf'ulin apa isim maf'ul. Kadza iku kaya iki ismu maf'ulin qatilun utawi wazan qatilun, atau qatilun maksudnya fa'ilun. Kadza iku kaya iki ja'a ismu maf'ulin qatilun utawi wazan qatilun. Qatilun ini bimakna maf'ulun. Jadi qatilun ini bimakna maf'ulun. Bon. Pada nazam ini, nazam satu ini membahas wazannya isim maf'ul. Kalau kemarin mengenai wazan isim maf'ul yang berasal dari ghairus sulasi. Tapi kalau nazam ini, nazam satu ini membahas
bentuk wazan isim maf'ul yang berasal dari fi'il sulasi itu bentuknya seperti apa? Biwazni maf'ulin kadza fa'ilu. Bentuk wazannya isim maf'ul yang berasal dari fi'il sulasi yaitu mengikuti wazan maf'ulun. Kadang ada pula yang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi wazan isim maf'ul sing sulasi mung ana loro. Fa'ilun karo maf'ulun. Dah. Likasratin fa'alun au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Likasratin iku tetep kedue. Nah, tadi kasratin iku tetep nuduh ake makna ake. Likasratin iku tetep tuduh makna ake. Fa'alun utawi wazan fa'alun. Au fa'ulun utawa wazan fa'ulun. Fa'ilun lan wazan fa'ilun au mif'alun utawa wazan mif'alun au fa'ilun utawa wazan fa'ilun. Likasratin iku tetep kedue tuduh mana ake fa'alun utawa wazan fa'alun au fa'ulun utawa fa'ulun fa'ilun lan fa'ilun au mif'alun utawa mif'alun au fa'ilun utawa fa'ilun. Nazam ini membahas mengenai wazan-wazannya sighat mubalaghah. Jadi ada istilah sighat mubalaghah di dalam ilmu sharaf. Apa itu sighat mubalaghah? Sighat mubalaghah itu hiya badilun an fa'ilin wa ta'malu amalal fi'li lidalalah ala maknal kasrah. Yaitu isim fa'il yang dirubah bentuknya dengan dibentuk pada bentuk-bentuk tertentu. Jadi isim fa'il yang dirubah bentuknya dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan makna kasroh, menyangatkan atau banyak atau sangat. Dan nanti ini bisa beramal sebagaimana amalnya fi'il. Jadi sighat mubalaghah itu asalnya adalah isim fa'il yang dirubah bentuknya ke bentuk-bentuk tertentu, yaitu wazannya di sini disebutkan ada 5 dengan tujuan untuk menunjukkan makna kasroh. Kasroh itu sangat atau makna banyak. Dan nanti bisa beramal sebagaimana amalnya fi'il. Misalnya contoh syakirun. Syakirun ini isim fa'il. Dirubah bentuknya diikutkan wazan fa'ulun menjadi syakurun. Maka maknanya apa? Syakurun wong kang akeh syukure. Ghafirun artine wong kang ngepuro. Diikutkan wazan fa'ulun, ghafurun maknane wong kang akeh ngepurone atau sangat mengampuni atau maha pengampun. Maha memaafkan. Atau misalnya contohnya Fatihun. Fatihun yang membuka, orang yang membuka. Diikutkan wazan fa'alun, orang yang banyak membuka. Itu sighat mubalaghah. Wazannya ada berapa? Ada 5. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun dan fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tasrifis sahih. Wa madin au mudhari'un tasarrafa li aujuhin kal amri wan nahyi rifa salasatun li ghaibin kal ghaibah kadza mukhatabun wa kal mukhatabah wa mutakallimun nausnani huma bi ghairi amrin summa nahyin ulima. Wa madin utawi fi'il madhi au mudhari'un utawa fi'il mudhari' iku tasarrufa ke tasrif apa madin au mudhari li aujuhin ke tasrif maring piro-piro bentuk, maring piro-piro wajah, maksudnya piro-piro bentuk. Kal amri padane kaya fi'il amr wan nahyi lan nahi. I'rifa ngertiyo sira, i'rifa ngertiyo sira. Wa madin utai fil madi au mudhari'un to fil mudhari ku tasarrufa ke tasrif apa madin au mudhari li aujuin maring pira-pira bentuk kal amri kaya
fi'il amr wan nahyi lan fi'il nahi i'rifa ngerti ya sira. Apa bentuk-bentuke yaiku salah satun utawi telung wajah atau telung bentuk iku li ghaibin kanggo tuduh makna ghaib. Wong lanang kang ghaib. Ghaib itu artinya yang dibicarakan, yang tidak hadir dalam majlis, yang sedang dibicarakan namanya ghaib. Kal ghaibah padane kaya bentuk kang tuduh arti ghaibah. Kal ghaibah padane ghaibah artinya wong wadon kang ghaib. Maksudnya podo telu. Kanggo ghaib ya telu, kanggo ghaibahe ya telu. Berarti berapa totalnya? 6. Kaza iku kaya iki. Ghaib kal ghaibah, salah satu li ghaibin kal ghaibah mukhatabun utai mukhatab. Wa kal mukhatabatilan kaya mukhatabah begitupun untuk mukhatab ya telung bentuk. Untuk makna mukhatabah ya padha telu. Berarti 6 tambah 6 berapa? 12. Kemudian ditambah lagi wa mutakallimun lan tuduh makna mutakallim. Lahu iku tetep kedua mutakallim. Lahu kang iku tetep kedua mutakalim isnani utawi ana loro. Jadi yang bentuk dua berikutnya ini untuk menunjukkan arti mutakalim. Nanti mutakalim ada dua, ada mutakalim wahda, ada mutakalim ma'al ghair. Huma utawi isnani iku fi ghairi amrin. Ing dalem liyane fi'il amr summa nahyin nuli fi'il nahi. Ulima kang dimabniake maklum apa amrin wa nahyin. Ulima kang dimabniake maklum apa amrin wa nahyin. Ini mengenai tasrifane fi'il madhi lan mudhari. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu bisa ditasrif menjadi beberapa bentuk. Di sini disebutkan ada 14 bentuk tasrifane fi'il madhi lan mudhari. Yang 6 untuk menunjukkan arti ghaib. Yang 6 berikutnya untuk menunjukkan arti mukhatab. Kemudian yang 2 untuk menunjukkan arti mutakalim. Salah satu li ghaibin kal ghaibah. Jadi yang 3 bentuk untuk menunjukkan arti ghaib. 3 bentuk berikutnya untuk ghaibah. Misalnya madi. Doroba, dorobu. Ini ghaib. Kemudian dorobat, dorobata, dorob. Nah, ini untuk ghaibah. Mufrad tasniyah jamak. Kemudian 3 berikutnya untuk mukhatab. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. 3 berikutnya lagi untuk mukhatabah. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dan yang 2 terakhir untuk mutakal. Ada mutakalim ada mutakalim al ghair. Dorobtu, dorobna. Itu tasrifannya fi'il madhi. Totalnya ada berapa? Ada 14. 6 rolas ditambah loro 14. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob. Nah, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorob. Nah, yang mudhari pun sama ada 14. Misalnya apa? Yang 3 untuk ghaib, yadribu, yadribani, yadribuna. Yang 3 berikutnya untuk ghaibah, itu tadribut, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadrib. Nah, kemudian yang 3 berikutnya untuk mukhatab, yaitu tadribu, tadribani, tadribuna. Kemudian yang 3 berikutnya untuk mukhatabah, tadribina, tadribani, tadrib. Nah, dan yang 2 terakhir untuk mutakalim, adribunat,
ribu. Jadi tasrifan fi'il mudhari juga sama, ada 12, ada 14. Itu yadribu, yadribani, yadribuna, telu. Tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Yes. Sedangkan untuk tasrifannya fi'il amr dan nahi juga sama, ada 14. Hanya saja untuk yang menunjukkan makna mutakalim ini ditiadakan apabila fi'il amr atau fi'il nahi itu mabninya mabni maklum. Jadi huma fi ghairi amrin summa nahyin ulima. Fi'il amr dan fi'il nahi juga sama, bentuk tasrifannya ada 14, hanya saja bila mabni maklum untuk yang menunjukkan makna mutakalimnya ditiadakan. Misalnya yadribu kemasukan lam amr, jadilah amr ghaib liyadrib. Maka tidak ada bentuk mutakalimnya. Berarti hanya ada 12. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Gak ada bentuk mutakalimnya. Begitupun nahi. La yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadrib, la yadribna, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Nggak ada bentuk mudhari'nya. La adrib, la nadrib, nggak ada. Bentuk mutakalimnya nggak ada. Yes. Li asyratin yusarrafu ismul fa'ili fa'alatin wa fa'ilaini fa'ili wa fa'ilina fu'alin fu'ali wa fi madmum fa wa syuddatali fa'ilatin fa'ilataini fa'ilatin wa fa'ila kama qad nukila. Li asyratin yusarrafu ismul fa'ili. Asalnya seperti ini. Yusarrafu ismul fa'ili li asyratin. Yusarrafu ditasrif apa ismul fa'ili isim fa'il li asyratin maring 10 wazan atau 10 bentuk. Yusarrafu den tasrif apa ismul fa'ili isim fa'il li asyratin maring 10 wazan atau 10 bentuk. Apa wae 10 mau? Fa'alatin, rupane wazan fa'alatin. Wa fa'ilina lan wazan fa'ilina. Fa'ilin lan wazan fa'ilin. Wa fa'ilina lan wazan fa'ilina. Fu'alin lan wazan fu'alin. Fu'alin lan wazan fu'alin. Wa fihi madmum fa wa syuddatali. Asalnya gini, wadmum fa'an wa syudda at-tali fihima. Wadmum lan moco domah sira fa'an ing huruf fa wa syudda lan nasdido sira at-taliya ing huruf kang nyandingi fa yaitu ain fi'il fihima ing dalem karone fu'alin lan fu'alin. Jadi wazan fu'alin fu'alin, fu'alin fu'alin yang fa fi'ilnya di fathah, yang fa fi'ilnya di dhamma dan ain fi'ilnya di tasydid. Itu maksudnya wa fi madmum fa wa syuddatali. Jadi asalnya wadmum lan maca dhamma sira fa'an ing huruf fa, yani fa fi'il wa syudda lan nasdido sira ataliya ing huruf kang nyandingi fa yakni ain fiil fihima ing dalam karane fu'alin lan fu'alin. Jadi wazan fu'alin fu'alin yang fa fiilnya di dhamma dan ain fiilnya di tasydid. Fa'ilatin lan wazan fa'ilatin, fa'ilataini lan fa'ilataini, fa'ilatin lan wazan fa'ilatin, wa fawaila lan wazan fawaila kama qad nukila. Kama kaya keterangan qad nukila kang teman-teman dinukil apa ma
mudhari'un. Pada 3 nazom ini membahas tasrifannya isim fa'il. Kalau tadi pada nazom sebelumnya itu tiga nazom sebelumnya itu membahas tasrifannya fi'il madhi, kemudian tasrifannya fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahi. Kalau pada 3 nazom ini menjelaskan tasrifannya isim fa'il. Isim fa'il itu bisa ditasrif sampai 10 bentuk. 10 bentuk ini ada bentuk untuk menunjukkan makna laki-laki, muzakkar, ada untuk menunjukkan makna perempuan, muannas. Yang untuk laki-laki yaitu fa'ilun, ini laki-laki. Fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilun untuk 1 orang, fa'ilani 2 orang, fa'iluna orang banyak atau laki-laki banyak. Namun fa'iluna ini dengan bentuk jamak muzakkar salim. Nanti yang jamak taksirnya yaitu ada 3. Jamak taksir dari bentuk muzakkar yaitu wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun. Ini tasrifan untuk isim fa'il yang muzakkar. Sedangkan untuk muannasnya yaitu 1 fa'ilatun. Ada berapa tadi tasrifan untuk muzakkar? Ada 3. Mufrad, tasniyah, jamak muzakkar salim. Dan ditambah jamak taksirnya ada 3, berarti 6. Tasrifan untuk muzakkar, isim fa'il yang menunjukkan makna muzakkar ada 6. Kemudian berarti sisanya ada 4. Ini untuk muannas, yaitu mufrad fa'ilatun. Kemudian tasniyahnya fa'ilataini. Fa'ilataini. Kemudian jamaknya fa'ilatun. Ini jamak muannas salim. Untuk jamak taksir dari muannas yaitu fawailu. Jadi kalau ditasrif fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun. Ini tasrifan untuk muzakkar. Kalau untuk muannasnya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawailu. Ini tasrifan untuk muannas. Misalnya qaimun ditasrif. Gimana berarti? Tinggal disamakan qaimun, qaimani, qaimuna. Terus wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun. Berarti wa quwamun, wa quwamun, wa qawamatun. Qaimatun, qaimataini, qaimatun, wa qawaimu. Doribun, doribun, doribani, doribuna. Wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun. Berarti wa durrabun, wa durrabun, wa dorobatun. Kemudian untuk muannasnya doribatun, doribataini, doribatun, wa dowari, ribu, wa fawailu. Tinggal disama-samakan. Dah, selanjutnya sumasmu maf'ulin li sab'in yati maf'ulatin wa sanni maf'ulati kadzaka maf'ulun musannau wa maf'uluna summa jam'u taksirin yudhaf. Sumasmu maf'ulin li sab'in yati. Sumasmu maf'ulin nuli utawi isi maf'ul li sab'in yati. Asalnya ya'ti li sab'in. Ya'ti li sab'in. Jadi kaedah nahunya yang namanya muta'allaq itu bukan di depan tapi di belakang. Li sab'in ini jar majrur. Muta'allaqnya kepada lafadz ya'ti. Ya'ti di depannya, ini secara kaedahnya dibalik. Seharusnya ya'ti di belakang kemudian li sab'in. Tapi karena darurat nazom ya enggak apa-apa. Sumas maf'ulin nuli utawi isim maf'ul li sab'in ya'ti. Ayati li sab'in. Ikut teko apa isim maf'ul li sab'in maring 7 wazan. Rupane maf'ulatin, wazan maf'ulatin. Wasanni lan nasniyah nosiro maf'ulatin.
ing wazan maf'ulatin. Kazaka iku kaya mengkono-mengkono maf'ulatin. Kazaka iku kaya mengkono-mengkono maf'ulatin. Jadi yati iku teka apa isi maf'ul li sab'in maring 7 wazan. Maf'ulatin rupane wazan maf'ulatin. Wasani lan nasniyah ke sira ing maf'ulatin. Jadi maf'ulatin dibentuk tasniyah berarti maf'ulatani. Kemudian maf'ulatin ini mengira-ngirakan huruf athof. Maf'ulatin lan wazan maf'ulatin. Ini untuk tasrifan isim maf'ul yang menunjukkan makna perempuan. Maf'ulatin, maf'ulatani, maf'ulatin. Kalau untuk muzakarnya ini, kadzaka iku kaya mengkono-mengkono maf'ulatin, maf'ulun utawi wazan maf'ulun. Musannahu lan tasniyah maf'ulun. Maf'ulun di tasniyahno piye? Tinggal ditambahi alif karo nun, berarti maf'ulani. Wa maf'uluna lan wazan maf'uluna. Summa jam utaksirin yudhof. Nuli utawi jamak taksir iku yudhof. Yudhofu asalnya. Yudhof iku den tambahake apa jamak taksir. Yudhof iku ditambahake apa jamak taksir. Jadi 6 ditambah 1 berarti piro? 7. Dah. Pada dua nazom ini menjelaskan mengenai tasrifannya isim maf'ul. Tasrifannya fi'il madi sudah, fi'il mudhari sudah, fi'il amr sudah, nahi sudah, isim fa'il sudah. Kemudian berikutnya adalah tasrifannya isim maf'ul. Isim maf'ul itu bisa ditasrif mencapai 7 wazan atau 7 bentuk. Yang 3 bentuk untuk menunjukkan makna mu'annas, mufrad, tasniyah, jama'. Yang 3 berikutnya untuk muzakkar, kemudian ditambahi 1 yang bentuk jamak taksir. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Kemudian untuk muannasnya maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Jamak taksirnya di sini enggak disebutkan wazannya. Ikut wazan mafa'ilu. Jamak taksirnya mafa'ilu. Jamak taksir dari isim maf'ul, dari wazan maf'ulun, itu mengikuti bentuk wazan mafa'ilu. Jadi maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, wa mafa'ilu. Coba kalau ditasrif, mansurun, mansurani, mansuruna. Terus muannasnya mansuratun, mansuratani, mansuratun. Jamak taksirnya ikut wazan mafa'ilu, berarti wa mana siru. Kalau madrubun, madrubun, madrubani, madrubuna, madrubatun, madrubatani, madrubatun, wa madribu. Itu tasrifan-tasrifannya isim maf'ul. Nanti bisa dikias-kiaskan, sama-samakan. Wa nuna taukidin bil amrin nahyisil wa zata khifin maksukunin la tasil. Wa nuna taukidin bil amrin nahyisil. Asalnya gini. Wasil nuna taukidin bil amri wan nahyi. Wasil lan nyambungake sira. Nuna taukidin ing nun taukid. Bil amri sira nyambungake kelawan fi'il amr. An nahyi lan fi'il nahi. Wasil lan nyambungake sira nun taukidin ing nun taukid. Bil amri kelawan fi'il amr. An nahyi lan fi'il nahyi. Wa dzata khifin maksukunin la tasil. Asalnya gini, wala tasil dzata khifin, dzati khifin maksukunin.
Wala tasil lan ojo nyambung ake sira zati khifin ya, zati ojo zata. Zati khifin ing nun taukid khafifah. Nun taukid kang anduni enteng, maksudnya nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu nun taukid yang berharokat sukun. Ada nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu nun taukid yang bertasydid. Wa dzati khifin. Asalnya wala tasilan ojo nyambungake sira zati khifin ing nun taukid khafifah. Ojo nyambungake mak sukunin sertane huruf kang mati. Mak sukunin sertane huruf kang mati. Aila tasilha ma'a sukunin bi akhiril amri wan nahyi. Nahu unsura la tansura min kulli amrin wa nahyin isnaini. Wa nahyisnaini mudzakkaran wa muannasan. Pun, jadi ini menjelaskan mengenai nun taukid. Nun taukid ini nanti boleh masuk pada bentuk kalimat fi'il amr dan fi'il nahi. Misalnya unsur. Kalau di dalam ilmu nahwu itu dijelaskan bahwa nun taukid itu adalah termasuk tanda fi'il mudhari yang mustarak. Mustarak bainal amri wal mudhari. Tanda fi'il yang bisa masuk atau bisa berada pada fi'il amr dan fi'il mudhari. Nah, fi'il amr nahi kan ini kategori fi'il mudhari. Jadi fi'il amr dan nahi ini nanti boleh dimasukin nun taukid. Misalnya idrib, kemasukan nun taukid menjadi idriban. Nah, nanti berubah kemabniannya berubah menjadi mabni fathah. Atau la tadrib, kemasukan nun taukid menjadi la tadriban. La tadriban. Nah, adapun untuk nun taukid khafifah nanti tidak boleh disambungkan dengan fi'il yang huruf akhirnya berupa alif tasniyah atau pada fi'il amr dan nahi yang bentuk tasniyah. Misalnya idriba, nggak boleh kemasukan nun nun taukid khafifah. Nggak boleh ditaukidi pakai nun taukid khafifah. Tapi bisanya dengan nun taukid sakila. Jadi untuk fi'il amr dan fi'il amr dan fi'il nahi yang bentuk tasniyah nanti tidak bisa ditaukidi menggunakan nun taukid khafifah. Bisanya dengan nun taukid sakila. Kenapa nggak boleh? Karena larangan. Kalau kemasukan nun taukid khafifah nanti iltiqau sakinen. Terjadi dua huruf bertemunya dua huruf yang mati dalam satu kalimat, itu larangan. Jadi kalau misalnya idrib, idriba, kemasukan nun taukid menjadi idriban. Iltiqau sakinen, maka tidak boleh. Bon, faslun fil fawaid bil hamzi wa tad'ifi addi malazim wa harfi jarin in sulasiyan musim. Wallahu a'lam bis shawab. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta